Berbulu permukaan daunnya, belang batangnya, reticulata motifnya. Awal mula bertemu Alocasia Jacqueline itu dari hobi saya yang suka hunting ke hutan, explore, suka camping. Di saat camping itu tidak ada bermaksud untuk mencari tanaman-tanaman hutan atau menemukan sesuatu, hanya ingin bereksplorasi dengan keadaan alam. Dan saya yang suka dengan tanaman-tanaman juga, karena dulunya memang dari dulu memang hobi dengan tanaman-tanaman, hobi mengoleksi tanaman-tanaman hias yang berbunga ataupun daun-daun seperti itu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk melihat-lihat, mungkin ada yang bisa saya ambil dan dikoleksi. Nah, di satu tempat dekat dengan perkempingan kita, saya menemukan tumbuhan yang memang saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Jadi tanaman ini tumbuh di sana dengan jumlah yang tidak banyak. Tanaman ini sangat unik ya, dari daunnya, dari batangnya, daunnya yang bercorak reticulata. Reticulata itu seperti guratan daun yang warnanya sangat mencolok, warnanya sangat muncul keluar di permukaan. Dan uniknya lagi, tanaman ini mempunyai batang yang belang-belang. Nah, dengan senang hati hari itu juga saya langsung berpikir mungkin saya bawa pulang aja gitu. Waktu pulang ke rumah itu saya berpikir harus langsung menanam tanaman ini, ditakutkan dia mati atau apa. Ya, memang di hari itu saya langsung sibuk dengan tanaman ini. Saya tanam, ditaruh di dalam pot, sampai akhirnya dia survive. Dan di situasi ini memang saya dan keluarga sementara menghadapi masa pandemi. Jadi tidak ada aktivitas normal yang harus ke kota, tidak ada aktivitas untuk keluarga berjalan-jalan. Jadi saya melakukan perlakuan khusus pada tanaman ini. Saya dengan penasaran ingin tahu apa jenis tanaman ini. Saya memberanikan diri untuk memposting foto terbarunya di sosial media. Di hari itu juga postingan foto saya banyak yang mengomentari, banyak yang menanyakan ini jenis tanaman apa, seperti itu. Karena memang saya juga belum tahu, hanya saja keinginan untuk memposting ini di sosial media begitu besar. Banyak pertanyaan yang langsung di inbox saya dan bertanya apakah mereka bisa membelinya atau tidak. Sedangkan di saat itu saya hanya punya beberapa tanaman, saya belum punya banyak. Dan saya berpikir mungkin sebaiknya saya tidak menjualnya. Mungkin saya tidak seharusnya menjual tanaman yang saya punya. Setelah beberapa hari, saya bertemu dengan keadaan yang memang
saya butuh tambahan biaya untuk hidup. Saya punya anak dan kami juga keluarga bukan keluarga yang berkecukupan. Jadi saya berkeinginan untuk bagaimana saya tetap bisa membiayai keluarga saya, anak-anak saya yang sedang bersekolah. Pohon pertama yang saya temukan sudah mulai lebih besar, sudah bertambah daunnya, dan saya di hari itu bertanya kepada seorang teman. Dia adalah salah satu kenalan saya yang tinggal di Australia, dan saya bertanya apa jenis tanaman ini. Dari hobi saya tahu itu jenis alokasia, tapi saya tidak tahu nama latinnya, apakah ini sudah memiliki nama latin atau belum. Saya bertanya padanya dan dia bilang ini tanaman yang baru ditemukan, jadi belum ada nama latin, belum dikenal, dan populasinya cuma ada di Indonesia, yaitu di Sulawesi Utara, di tempat saya tinggal. Saya bertanya apakah saya boleh menjual tanaman ini kepada orang lain atau tidak boleh. Teman saya ini bilang, kalaupun harus dijual, mungkin saya akan mengalami situasi-situasi yang ada beberapa orang akan menentang hal itu. Karena memang tanaman hias yang dijual tanpa nama latinnya itu tidak diizinkan di negara Indonesia, juga di negara-negara yang lain. Tapi di saat itu, keadaan saya memang membutuhkan tambahan uang untuk keluarga. Dengan diam-diam saya memposting kembali foto-foto yang sudah saya ambil di sosial media, yaitu di grup-grup yang bisa bertransaksi jual beli. Pada awalnya ada beberapa orang yang menanyakan kalau mereka bisa membeli tanaman ini. Soal masalah harga, saya pun masih bingung harus menjualnya dengan angka berapa, karena memang ini termasuk hal yang baru, hal yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya. Jadi di saat mereka menanyakan harganya berapa, saya tidak tahu harus menjawab apa, karena memang tanaman ini adalah tanaman yang baru, yang belum pernah dipasarkan dan belum punya nama, tidak ada nama. Dan akhirnya saya menerima beberapa orderan dari pembeli. Ini adalah hal pertama yang memang belum saya lakukan sebelumnya, bagaimana melakukan transaksi jual beli dengan menjual tanaman hias. Pembeli saya ini dia berasal dari negara Thailand, dan dia ingin sekali membeli tanaman saya dengan jumlah yang lumayan banyak. Nah, di saat ini saya bingung harus bagaimana. Saya tidak punya tanaman yang banyak. Di saat pertama kali saya merawatnya, sebenarnya keinginannya tidak ingin dijual, tetapi karena kebutuhan ekonomi, terpaksa saya harus merelakan ini untuk dijual. Pembeli saya ini akhirnya memutuskan untuk membeli satu pohon saja. Dia membeli satu pohon saja dengan harga yang lumayan tinggi di saat itu. Saya dengan sangat senang ketika itu, karena saya berpikir saya bisa menutupi kekurangan-kekurangan atau bisa mendapatkan penghasilan sehingga kebutuhan keluarga saya bisa terpenuhi. Dan masalahnya, saya tidak pernah mengirimkan tanaman ini ke luar negeri. Saya belum tahu caranya seperti apa. Saya tidak tahu harus bagaimana sehingga saya bisa mengirimkan tanaman ini. Di hari itu, pembeli saya menanyakan bagaimana dia bisa membayar tanaman ini kepada saya. Sedangkan untuk transaksi tidak
segampang yang kita lakukan di Indonesia, atau misalnya kita mau mengirimkan uang kepada saudara atau kepada teman, itu langsung saja ke bank atau ke ATM, itu sangat mudah. Karena ini berbicara soal dia yang tinggal di luar negeri dan ingin membayar tanamannya kepada saya. Dan itu juga membutuhkan waktu, bagaimana saya harus mendapatkan kepercayaannya dia bisa percaya saya, dan dia bisa mengirimkan uang untuk membayar tanaman saya. Saya diberitahu soal salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk mentransfer uang dari negara luar ke rekening saya. Saya pergi ke kota, bertanya di salah satu kantor yang disebutkan di YouTube, yang mana saya harus mendapatkan salah satu dokumen atau izin untuk saya bisa mengekspor tanaman ini ke luar negeri. Dan di hari itu memang benar-benar saya tidak punya uang sama sekali untuk mengurus dokumen-dokumen yang saya harus bayar. Saya bertanya kepada petugas yang hari itu bertugas di dalam kantor, bagaimana caranya saya mendapatkan dokumen tersebut atau izin ekspor tersebut, apa yang saya harus persiapkan. Saya dijelaskan yang saya harus persiapkan adalah identitas saya, NPWP, dan tanaman yang saya harus ekspor ini harus dibawa ke kantor juga untuk diperiksa. Dan memang keadaan saya yang lagi tidak punya apa-apa, tidak punya uang, saya tidak bisa lagi untuk mengantar, saya bingung harus bagaimana. Saya bertanya kepada salah seorang tetangga apakah saya dapat meminjam uang kepadanya untuk saya gunakan di perjalanan saya membawa tanaman ini. Saya bertanya kepada beberapa orang, mereka juga tidak punya uang tersebut. Mereka juga dalam keadaan yang benar-benar tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Mereka juga dalam keadaan yang kesulitan. Dan saya mencoba untuk memposting lagi tanaman tersebut di Facebook saya. Dan ada salah satu orang menanyakan apakah dia juga bisa membeli tanaman tersebut. Saya bertanya berapa harga yang nantinya dia membayar saya. Dan ketika itu dia bilang dia akan membantu saya. Saya menceritakan bagaimana kondisi saya. Dia bersedia membantu saya membayar satu tanaman saya, dan hari itu juga dia mengirimkan uangnya ke rekening saya. Di hari itu saya berpikir, sekarang bagaimana caranya saya bisa mengirimkan dua tanaman ini ke pembeli yang berada di Indonesia dan ke pembeli yang berada di luar negeri. Saya mencoba bertanya kepada pembeli yang berada di luar negeri, apakah dia bisa menunggu atau tidak.
Dan dia mengatakan dia bisa menunggu kapan saja saya siap mengirimkannya. Saya meminta waktu 1 minggu untuk mencoba mengirimkan tanaman ini. Saya mulai menyiapkan tanaman pertama yang akan dikirimkan untuk pembeli yang berada di Indonesia. Dia mengajarkan bagaimana saya untuk mempacking tanaman ini agar tidak mengalami pembusukan ketika di perjalanan. Mulai mempersiapkan tanaman tersebut dan mulai mempacking tanaman yang harus saya kirimkan. Paket yang saya sudah packing ini siap untuk dikirimkan. Ini jadi paket yang saya bawa, sudah sesuai dengan prosedur. 3 hari kemudian tanaman yang saya kirimkan ini sampai ke tangan pembeli. Sampai ke tangan pembeli dan pembeli saya sangat senang karena dia berpikir dia yang pertama memiliki tanaman ini di Indonesia. Dan dia bertanya harus menyebut tanaman ini sebagai apa di pasaran nanti. Dan teman saya yang juga menjadi pembeli di Australia mengusulkan market name atau nama pasar pada tanaman alocasia yang merupakan endemik Sulawesi Utara ini menggunakan nama saya menjadi Alocasia Jacqueline. So I would say you can call this Alocasia Jacqueline if you like. Okay. Yeah. Okay, thank you William. Thank you for calling me and then I appreciate your word. Dari pihak pembeli juga mereka mengakui bahwa Alocasia Jacqueline adalah alocasia satu-satunya yang berada di urutan nomor 1 di dunia, alocasia tercantik, terbagus, yang belum pernah ditemukan di negara-negara lain. Omset kami saat ini bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta per bulannya. Lebih banyak kami melayani permintaan ekspor. Ketika sudah mulai banyak pembeli, terutama dari luar negeri, dan juga sudah membangun greenhouse, saya merekrut beberapa tenaga kerja. Tenaga kerja yang saya rekrut adalah orang-orang yang tinggal di sekitar tempat usaha saya, di Desa Senduk, Minahasa. Bersyukur sekali ada greenhouse
yang dah bangun pat orang pe kampung ini, jadi sedikit menopang orang pe kebutuhan ekonomi sehari-hari. Memang di saat pandemi seperti ini ada beberapa yang memang nganggur, terus nganggur kan kasihan kok kalau mau lihat. Cuman dengan adanya ini sedikit membantu pat orang. Jadi ada beberapa yang kita pe tamang-tamang di sini, orang ada 6, satu tim yang memang butuh pekerjaan sekali memang. Dan dengan adanya ini orang sedikit terbantu karena di mana-mana orang cari kerjaan susah sekali, banyak sekali yang nganggur. Jadi orang kerja di sini sangat bersyukur karena walaupun sedikit-sedikit adalah pemasukan bulanannya. Sebenarnya untuk kerja di sini itu nggak gampang karena memang basically bukan kita pe basic tuh. Dengan banyak juga teman-teman yang memang bukan orang pe basic. Cuman dengan orang kerja sini dengan apa yang orang butuhkan sebenarnya, jadi kayak sama dengan timbal balik, jadi orang butuh mata pencarian, orang juga harus bisa pahami. Orang juga setidaknya harus bisa mencintai apa yang orang kerjakan. Dengan orang mencintai, perlahan-perlahan orang pasti tahu dan bakal belajarlah pelang-pelang. Karena kalau orang nak belajar, kapan lagi orang bisa tahu. Saya bersyukur di tengah usaha yang masih terbatas bisa memberi kesempatan kerja bagi orang-orang yang ada di desa saya. Apalagi di tengah situasi pandemi saat ini. Selain Alocasia Jacqueline, di greenhouse ini saya menjual tanaman hias jenis lainnya. Mungkin usaha yang saya lakukan ini belum sebanding dengan yang sudah dilakukan kebanyakan orang. Tapi paling tidak saya sudah bisa membuka usaha dan lapangan kerja bagi sebagian warga di Desa Senduk, Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Perjuangan membutuhkan pengorbanan, dan pengorbanan pasti akan membuahkan hasil yang tidak sia-sia.